Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai pemeriksaan dibayar di muka atau prepaid expense dan pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dianti Aruningtyas, lalu rekan saya Dita Wahyu Arianti, Laili Nurfitia Hasanah, dan Putri Novitasari. Baik, untuk topik pembahasan materi kali ini yaitu sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Lalu selanjutnya tujuan pemeriksaan atau audit objectives, biaya dan pajak dibayar di muka. Berikutnya adalah prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Untuk yang pertama, 13.1, sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar atau current asset. Menurut penulis, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasi sebagai aset tak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya di muka adalah pertama, premi asuransi atau prepaid insurance. Yang kedua, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang atau prepaid rent. Biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid orders. Misalnya biaya iklan di radio. Lalu televisi yang berdasarkan kontrak. Barang-barang untuk promosi atau hadiah berupa gantungan kunci, payung. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Untuk materi berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Dita. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dianti. Contoh dari pajak dibayar di muka adalah yang pertama ada PPh 22 dari impor barang, lalu ada PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, manajemen fee. Lalu ada PPh 25 yaitu setoran masa pajak penghasilan dan PPN masukan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak. Yang dimaksud sewa dibayar di muka dalam buku ini adalah sewa operasi. Menurut SAK ETAP atau IAI 2009.86, pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Next. Next. Lalu 13.2, tujuan pemeriksaan audit atau audit objektif, biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Lalu yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Lalu yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Lalu yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Lalu yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau
SAKI etap atau IFRS. Next. Lalu, penjelasan atas tujuan pemeriksaan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka adalah yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh penjabat perusahaan yang berwenang. Lalu yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Misalnya, polis asuransi, perjanjian sewa menyewa atau lease agreement, kontrak untuk advertensi, surat setoran pajak atau SSP, faktur pajak masukan, bukti pemotongan PPh 22, 23, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka, maksudnya auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Next. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Laili. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dita. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak akhir periode. Untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung sebagai berikut. PPh 22, bukti pemungutan dari Bank Devisa dan PIUD, pemberitahuan impor untuk dipakai. PPh 23, yaitu bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. SAK, etap, atau IFRS. Biasanya, biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tak lancar. Sedangkan pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai aset lancar atau di-offset dengan utang pajak yang sejenis, atau pajak penghasilan badan atau pajak pertambahan nilai. Next. Prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur complaint test dan prosedur substantif test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantif test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas harus sesuai dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Next. Prosedur pemeriksaan untuk compliance test. 1. Pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dalam hal ini, internal control questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. A. Apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya
dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. B. Apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? C. Apakah bukti setoran pajak, faktur pajak, masukan bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga di-file dengan baik dan rapi? D. Apakah lease agreement, insurance policy di-file dengan baik dan rapi? E. Lakukan tes transaksi atas biaya dan pajak dibayar di muka yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dari bank dan sampel cukup dipilih secara random. 2. Tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi dan auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantive test atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Next. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Putri Novita. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Laili yang selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama ada minta rincian schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical actuary. Yang ketiga adalah cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar General Ledger Prepaid Rent. Yang keempat adalah cocokkan saldo awal Prepaid Rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima adalah lakukan vouching untuk pembayaran Prepaid Rent di tahun berjalan dan periksa list agreement jika sudah dilakukan di complaint stage. Yang keenam adalah tie-up atau tie-in, yaitu cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa buku besar biaya sewa dalam hal biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa tanpa melalui prepaid rent. Jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang ketujuh adalah buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Yang selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang pertama adalah minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah tag mathematical actuary. Yang ketiga adalah cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau biasa yang disebut dengan neraca dengan saldo buku besar General Ledger pada prepaid insurance. Yang keempat adalah cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima adalah lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi pada tahun berjalan dan perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam adalah periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh adalah tie-up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang selanjutnya yang kedelapan adalah periksa apakah nilai pertanggung insurance coverage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan adalah perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bunkers clause, yaitu maksudnya apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Yang kesembilan adalah buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Untuk yang selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama yaitu minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Yang kedua adalah cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja
pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga adalah periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian, yaitu seperti untuk iklan di TV, radio, dan billboard, dan bukti pembelian seperti barang-barang souvenir. Yang keempat adalah periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stop of name atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan substantif prepaid tax. Yang pertama yaitu minta rincian prepaid taxes per tanggal laporan posisi keuangan. Rincian bisa per jenis pajak atau dicampur. Yang kedua yaitu cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga adalah untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT BPH Badan. Yang keempat adalah untuk pajak pertambahan nilai atau biasa yang disebut dengan PPN, masukan bandingkan angka prepaid tax rincian dengan SPT massa atau SPM. Next. Yang selanjutnya adalah menurut SAK Etap IAI 2009-86-87 untuk sewa operasi list menggunakan hal berikut. A. Jumlah pembayaran sewa harus dibayar selama masa sewa. B. Jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa. C. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. D. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. E. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi leaser, bayar sewa selama tahun berjalan dari lease harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama dalam setiap periodenya. Next. Berikut ini adalah contoh dari kertas kerja kompensasi untuk biaya dan pajak dibayar di muka. Next. Selanjutnya adalah terdapat contoh top schedule, prepaid tax, dan expense. Next. Dan berikut ini adalah contoh dari kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka. Dan untuk selanjutnya ini adalah contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid insurance. Next. Untuk yang selanjutnya adalah contoh dari top schedule prepaid tax and expense. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada tambahan dipersilahkan. Dan jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk disampaikan pada grup Telegram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan janji saya tadi ya, saya akan memberikan tugas untuk hari ini. Terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi sesuai dengan bukunya di buku pengauditan ya, di bukunya Bapak siapa itu namanya Sukrisno Agus ya. Oke, terima kasih sudah sesuai dengan itu karena menurut saya buku itu sudah cukup lengkap ya. Jadi untuk belajar saya rasa sangat cukup sekali Bapak Sukrisno Agus itu. Baik, untuk hari ini tugasnya itu adalah sangat-sangat simpel sekali. Jadi kalau kemarin itu kan saya juga minta kalian untuk bukan mencari sebenarnya, saya sudah memberikan halamannya, saya sudah memberikan halamannya sudah saya berikan, indeksnya sudah saya berikan, jadi kalian tinggal nulis saja. Nah, untuk minggu ini, selain hasil diskusi atau RMK ya, minggu ini, yang saya minta untuk dikumpulkan adalah contoh schedule beban dibayar di muka.
dan peralatan kantor. Jadi ini adalah salah satu schedule di dalam bab ini, bab-bab beban dibayar di muka ya, atau prepaid expense. Nah ini yang nanti akan kalian kerjakan di buku praktikum audit. Nah jadi kalian tinggal nyari, saya kasih indeksnya saja, indeks G ya, indeksnya itu saya kasih indeksnya, indeks G, terus kemudian nama schedule-nya adalah beban dibayar di muka dan peralatan kantor. Jadi satu di situ, jadi satu indeks, yaitu indeks G. Silahkan dicari di buku edisi 3 boleh, buku praktikum audit edisi 4 juga boleh. Semuanya saya bebaskan. Karena nanti di semester depan ketika kalian menempuh mata kuliah tersebut, saya juga membebaskan silahkan pakai edisi 3 atau 4. Silahkan, sesuai dengan kesepakatan di kelas. Ya, biasanya saya menyarankan untuk 3 saja, karena 3 itu tidak terlalu sulit, karena kan edisi yang sebelumnya ya, edisi yang lama. Kalau edisi yang baru itu lebih kompleks, yang edisi 4. Cuma memang mencari buku edisi 3 cukup sulit, jadi tapi ada di pasaran ada Mas Ian. Nah makanya silahkan ini boleh edisi 3, boleh edisi 4 untuk tugas yang pengauditan ini. Itu ya saya ulangi, contoh schedule beban dibayar di muka dan peralatan kantor atau indeks G, untuk halamannya silahkan dicari sendiri sesuai dengan modul yang kita pelajari hari ini. Baik, itu ya hari ini 8 pertanyaan seperti biasa. Saya sekali lagi mengingatkan untuk daftar centangnya yang masih belum, tolong untuk segera ditambahi. Karena tinggal hari ini atau minggu ini dan minggu depan saja kalian bisa mendapatkan daftar centang. Untuk yang sudah banyak, silahkan direm dulu, nunggu teman-temannya yang lain untuk atau memberikan kesempatan teman-teman yang lain untuk mendapatkan daftar centang. Karena nilai keaktifan ini di kelas saya sangat perhatikan ya. Jadi di kelas saya itu daftar centang sangat saya perhatikan. Jadi keaktifan, kemudian membantu menjawab dan semuanya itu ada nilainya sendiri. Jadi tidak hanya dari UTS UAS. Oke, itu ya. Jadi hari ini silahkan langsung dilanjut ke grup Telegram saja. Silahkan saya kembalikan ke kelompok 6, Mbak siapa tadi, Mbak Dita dan kawan-kawan. Silahkan. Baik, terima kasih untuk Pak Yohan. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin dan belum bertanya, silakan bertanya di grup Telegram. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.